Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yani Agus Priyani, MA. Inisiatif untuk mendirikan Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi yang bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Kemudian di tahun 1990, MUI atau Majelis Ulama Indonesia membentuk tim kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja dari perbankan MUI mampu mendirikan bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang berdiri pada tanggal 1 November tahun 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei tahun 1992 dengan modal pertama sebesar 106.126.382.000. Kemudian di akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih yang sebelumnya oleh Bank Indonesia, kemudian fungsi pengaturan dan pengawasannya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu akad wakalah, akad kafalah, dan akad syar. Akad wakalah adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk kegiatan tertentu, kemudian pihak kedua mendapatkan imbalan berupa komisi. Akad kafalah adalah di mana pihak pertama bersedia untuk menjadi tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua, dan pihak pertama menerima imbalan atau komisi. Akad syar adalah pertukaran mata uang berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran dilakukan. Tahapan untuk mendirikan BMT yang pertama itu harus ada pemprakarsa, kemudian membentuk tim panitia untuk mendirikan BMT, kemudian mencari modal untuk mendirikan BMT tersebut. Saham dapat diperoleh dari para pendiri, kemudian melengkapi legalitas hukum, melatih calon-calon pengelola dari BMT tersebut, dan melengkapi keperluan alat-alat kantor. Modal awal yang diperlukan untuk mendirikan BMT sebesar 20 juta. Dalam akadnya, asuransi syariah menggunakan akad tolong-menolong atau takafuli, dan dalam akad asuransi konvensional menggunakan akad jual-beli atau tabaduli. Kepemilikan dana dari asuransi syariah diperoleh dari terkumpulnya dana nasabah atau premi milik peserta. Perusahaan hanya sebagai manajer investasi. Dalam kepemilikan dana asuransi konvensional, dana yang terkumpul diperoleh melalui dana dari nasabah yang kemudian menjadi milik perusahaan. Pembayaran klaim dalam asuransi syariah dari rekening tabaru selurur peserta sejak awal sudah ikhlas tolong-menolong apabila terjadi musibah, sementara dalam asuransi konvensional semua ditanggung oleh dana perusahaan. Investasi dana dalam asuransi syariah berlaku sistem bagi hasil atau mudharabah. Kemudian dalam asuransi konvensional berlaku sistem bunga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.